omongan kamu tentang Omnibus Law. Saya tidak percaya kan. Memang susah dipercaya memang. Diperkirakan Juni. Hei. Udah jalan ya kameranya. Oke. Saya mute ya. Saya mau makan burger soalnya, jadi bunyinya makan-makan itu kedengaran. Ya. Ini nunggu Nolin bentar untuk moderator. Karena tadi di sebelahnya ada orang karaoke, berarti minta di mute dulu. Oke, I'm ready. Oke, silakan. Bisa dimulai untuk Nolin. Oke, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dalam diskusi mingguan MAP Corner Club MKP UGM. Untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai benarkah buruh mendukung Omnibus Law ya. Dan di sini sudah ada yang akan menjadi pemantik kita, sudah hadir tiga-tiganya. Jadi sebelumnya saya akan memberi pengantar dulu mengenai diskusi kita sore hari ini. Baik, ketika rakyat, tak terkecuali buruh, tengah berjuang bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah justru berupaya mempercepat pengesahan Omnibus Law. Tentu saja hal ini mendapat respon yang berbeda-beda dari kalangan buruh. Di berbagai daerah, ribuan massa buruh dan kelompok masyarakat lain turun ke jalan menolak Omnibus Law. Mereka menilai Omnibus Law ini yang cipta kerjanya ini akan menjadi jalan bagi semakin langgengnya politik upah murah dan akan semakin memberi karpet merah bagi perusahaan lingkungan di Indonesia. Nah, di balik aksi-aksi penolakan tersebut, ternyata tidak semua kaum buruh bersepakat menolak disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Misalnya ada Ketua Umum SPTJR, dia mengatakan tidak menolak keberadaan RUU Cipta Kerja ini, melainkan meminta agar buruh membangun solidaritas bersama pemerintah dan pengusaha dalam menghadapi situasi berat yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, seakan gayung bersambut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di bawah Said Iqbal itu ya menyatakan sejumlah serikat buruh turut mendukung langkah Presiden Jokowi yang ingin memudahkan investasi dengan mensahkan Omnibus Law ini terlebih di tengah perekonomian nasional yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Nah, pemerintah berupaya mengesahkan RUU Cipta Kerja ini dengan klaim banyak bahwa buruh yang dengan klaim bahwa banyak nih buruh-buruh yang pro terhadap Omnibus Law ini. Nah, situasi yang terjadi ini akhirnya memicu pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Seperti bagaimana sebenarnya sikap kaum buruh dalam menyikapi Omnibus Law? Lalu benarkah buruh mendukungnya? Siapa saja yang diuntungkan apabila Omnibus Law ini disahkan? Kondisi ekonomi politik seperti apa yang membuat pemerintah itu tancap gas untuk mensahkan Omnibus Law di tengah-tengah pandemi ini? Lalu benarkah RUU Cipta Kerja ini merupakan kehendak dan representasi dari keinginan dan kehendak rakyat? Dan kemudian bagaimana selanjutnya langkah bersama yang harus ditempuh? Nah, di sini sudah ada 3 pemantik kita, sudah ada ketiga-tiganya, yaitu Bung Ilham, ada juga Mbak Rahma, dan ada juga Maxlen. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, mungkin bisa langsung kita diskusi. Mungkin pertama-tama Bung Ilham bisa memberikan pantikan untuk kita. Disilakan. Oke, saya dikasih kesempatan pertama. Selamat sore semua kawan-kawan yang terlibat dan ikut mendengar di dalam diskusi. Selamat sore Mike, selamat sore Rahma. Pertama, saya ingin kalau ngelihat dari tema apa pertanyaan, kan menjadi sebuah pertanyaan judul dari diskusi ini, apakah benar serikat buruh mendukung Omnibus Law gitu ya. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin memperlihatkan sedikit bagaimana
situasi gerakan buruh yang ada di Indonesia pada hari ini. Nah, kalau seandainya kita melihat dari data yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, sekarang ini ada 15 konfederasi serikat pekerja serikat buruh, ada 120 lebih federasi serikat pekerja serikat buruh, dan ada 5 ribuan serikat pekerja serikat buruh tingkat pabrik yang tidak berafiliasi dengan federasi lokal maupun federasi nasional. Nah, kalau seandainya kita melihat lagi bagaimana latar belakang dari masing-masing serikat pekerja serikat buruh, kita masih bisa menemukan garis merah bahwa secara mayoritas serikat buruh, serikat pekerja serikat buruh, baik itu federasi maupun konfederasi yang ada pada hari ini, pada umumnya mayoritasnya yang ada pada hari ini itu semuanya dulu berlatar belakang dari SPSI. Jadi SPSI setelah reformasi, itu SPSI satu-satunya serikat pekerja serikat buruh yang memang didirikan oleh Orde Baru, yang dengan karakter bagaimana serikat pekerja menjadi kepanjangan tangan dari manajemen dan menjadi alat untuk mengontrol kaum buruh bagi kekuasaan Orde Baru. Nah, SPSI adalah salah satu dari alat tersebut. Nah, setelah 98, setelah adanya demokrasi, adanya ruang demokrasi, SPSI ini mulai ada terjadi perpecahan. Nah, perpecahan-perpecahan dari berbagai macam organisasi itu memunculkan banyak organisasi. Baik dulu misalnya Sarbu Musi, yang dulu organisasi yang berafiliasi secara politik kepada NU, akhirnya dia memisahkan diri, begitu juga dengan beberapa organisasi yang lain. Nah, perpecahan itu melahirkan banyak serikat-serikat pekerja baru, termasuk misalnya yang ada pada hari ini, KSPI, itu semua unsur yang ada di KSPI, itu mayoritasnya itu adalah pecahan dari SPSI juga. Begitu juga misalnya ada konfederasi KSPN. Dan SPSI sendiri ada dua versi, ada SPSI Andi Gani, ada yang presidennya Andi Gani, ada SPSI yang presidennya ketua umumnya Yoris. Nah, memang secara jumlah kaum buruh yang terorganisir di dalam organisasi memang masih ada di dalam ruang lingkup organisasi-organisasi tersebut. Lalu memang ada organisasi-organisasi yang lahir, yang dibangun oleh NGO maupun yang dibangun oleh aktivis-aktivis gerakan. Nah, itu seperti misalnya kayak di organisasi saya, itu ada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ada KASBI, ada KSN, ada beberapa lagi serikat pekerja serikat buruh yang memang lahir, dibangun oleh aktivis-aktivis ataupun dulunya di awal reformasi dibangun oleh NGO. Nah, di dalam karakter serikat pekerja serikat buruh yang ada pada hari ini, itu bisa kita lihat ada perbedaan sebenarnya. Serikat-serikat yang memang SPSI dan pecahan-pecahannya, sebagian ada yang sedikit mereformasi diri. Yang mereformasi diri terutama di dalam hal metode perjuangan. Kalau di metode perjuangan yang saya maksud, kalau dulu SPSI itu anti mogok, anti aksi massa, kalau sekarang hampir semua serikat buruh tidak ada lagi yang anti terhadap pemogokan, tidak ada lagi yang anti terhadap aksi massa. Semua sudah menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan. Nah, ada yang berbeda, masalah kurikulum pendidikan atau materi-materi pendidikan dari serikat pekerja serikat buruh. Kalau di serikat-serikat buruh yang pecahan-pecahan SPSI, mereka lebih banyak memang belajar tentang bagaimana bernegosiasi, bagaimana membuat PKB, bagaimana hak-hak normatif. Lebih banyak berbicara tentang hak-hak normatif. Dan mereka sangat sedikit sekali menerima pendidikan terkait tentang perspektif yang lebih dalam, terkait tentang ekonomi politik, tentang filsafat, dan segala macam. Nah, bedanya dengan serikat-serikat buruh yang lahir di luar SPSI atau yang dibangun oleh para aktivis atau NGO, selain dari mereka berbicara tentang hak-hak normatif tentang keserikat buruhan, itu juga berbicara tentang sejarah gerakan buruh dalam perspektif yang kita ketahui
yang kita pelajari bukan dalam perspektif Orde Baru, tapi mencoba menggali bagaimana sisi-sisi progresif dari perjuangan gerakan buruh di masa lalu, juga belajar tentang ekonomi politik, membangun satu analisa yang lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Ini perbedaannya dalam hal ini. Nah, perbedaan ini akan menjadi karakter dari gerakan serikat pekerja, serikat buruh. Perbedaan ini akan menjadi cara berpikir, cara pandang terkait situasi yang ada di negara kita. Nah, makanya kalau seandainya pertanyaannya tadi, misalnya kalau seandainya kawan-kawan apakah serikat buruh menerima Omnibus Law, saya bisa katakan ada serikat pekerja, serikat buruh yang secara tegas menolak Omnibus Law. KPBI, KASBI, KSN, dan semua serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat, sedari awal sudah menyatakan menolak. Kita tidak tendeng aling-aling. Saya di bulan Desember waktu masih diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja, waktu itu KPBI masih diundang dalam upaya pemerintah masih mencoba untuk, waktu mereka sudah selesai membuat draft, lalu mereka coba untuk mencari legitimasi dengan mengundang serikat pekerja untuk mendapatkan legitimasi. Kita udah tahu siasat mereka, karena forum-forum tersebut hanya forum legitimasi untuk mendapatkan persetujuan saja. Nah, saya melakukan protes, saya melakukan walkout, saya bikin keributan memang di Kementerian Tenaga Kerja. Sampai setelah itu, KPBI tidak pernah lagi diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja. Begitupun dalam selanjutnya, KASBI juga melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, aksi-aksi yang dilakukan itu sudah jelas dalam bentuk bagaimana penolakan kami secara konsisten. Kedua, kami juga melakukan gugatan ke PT UN terkait supres, surat presiden yang melampirkan draft RUU Omnibus Law ke DPR RI. Dan gugatan ke PT UN tersebut itu sedang berproses dan itu sedang dalam proses persidangan hingga hari ini. Nah, serikat-serikat ini sedari awal menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law tidak hanya pada klaster ketenagakerjaan. Kita menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law ada beberapa hal. Pertama, alasan proses dari pembentukan undang-undangnya ini yang tidak demokratis. Pembentukan undang-undang ini jelas diskriminasi karena hanya melibatkan Apindo dan Kadin di dalam proses pembentukan undang-undang. Kedua, proses pembentukan undang-undang ini tertutup, ya. Dia tidak pernah ada dengar pendapat dengan stakeholder yang terkait. Padahal undang-undang ini merevisi sekian puluh undang-undang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan menjadi aneh dan menjadi sifatnya tertutup dengan sifatnya yang tertutup ini. Dan yang ketiga, di dalam proses penyusunan undang-undang ini, dalam proses penyusunan undang-undang ini, dia begitu cepat, menurut kita ya, karena memang sudah ada pesanan atau landasan misalnya bagaimana proses penyusunan ini begitu cepat gitu, tertutup dan begitu cepat. Nah, kalau seandainya setelah itu prosesnya kenapa kita menolak? Itu partisipasi publik itu dihilangkan di dalam prosesnya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan draftnya, itu substansi-substansi yang ada di dalam klaster undang-undang Cilaka ini itu memang memberikan cerminan bahwa RUU ini memang dipersiapkan sedemikian rupa untuk mempermudah investasi untuk masuk ke Indonesia. Jadi seperti apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya, RUU Cipta Cilaka ini dibuat dalam kerangka mempercepat arus investasi. Logika yang kita tangkap dari bagaimana mempercepat arus investasi dengan merevisi undang-undang dalam artian semua aturan atau pasal-pasal dari berbagai macam perundang-undangan yang sekiranya dan yang membuat pengusaha menjadi keberatan itu harus direvisi. Artinya pesanan, keinginan yang diakomodir di dalam RUU Cilaka ini, itu semuanya kepentingannya investasi.
investasi atau kepentingan kapitalisme. Nah, setelah kita membaca itu sangat jelas terlihat. Misalnya klaster ketenaga kerjaan, kawan-kawan sudah pasti banyak tahu bagaimana misalnya jaminan kepastian kerja itu dihilangkan dengan status hubungan kerja kontrak dan outsourcing yang dibebaskan. Upah yang ditekan, bagaimana cara menekan upah UMK dan UMSK itu dihilangkan, hanya berlaku UMP. Pesangon, nilai pesangon dikurangi, hak-hak perempuan itu juga dikurangi, dan banyak lagi. Itu klaster ketenaga kerjaan. Di klaster misalnya klaster pengadaan tanah. Di dalam klaster pengadaan tanah, seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan yang bergerak di bidang agraria, di situ kita juga bisa melihat bagaimana hak guna usaha dari 25 tahun bisa menjadi 90 tahun. Artinya kepentingan investasi lebih dikedepankan. Di kelompok lingkungan, dampak terhadap lingkungan kita juga bisa banyak melihat misalnya bagaimana AMDAL itu dihilangkan. Bagaimana sekarang misalnya terakhir itu pengerukan misalnya untuk pertambangan itu bisa sampai ketemu dengan mahma. Jadi nggak ada batasan gitu. Dan banyak lagi aturan-aturan. Nah, terkait masalah ketenaga kerjaan ada yang luput biasanya tidak hanya semata-mata persoalan normatif. Misalnya saya ambil contoh masalah kontrak outsourcing yang diluaskan kepada semua jenis pekerjaan. Ancamannya tidak hanya pada jaminan kepastian kerja, tapi ini ancaman bagi demokrasi yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang ini menjadi ancaman bagi demokrasi? Hari ini, gerakan buruh adalah satu kekuatan gerakan masyarakat sipil yang mulai bisa diandalkan sebagai bagian dari kekuatan demokrasi yang ada di sini. Gerakan buruh sudah mulai terlibat di dalam berbagai macam agenda-agenda atau tuntutan-tuntutan rakyat dari berbagai macam sektor. Nah, hari ini faktanya, buruh yang berserikat umumnya adalah pekerja yang menjadi pekerja tetap. Untuk pekerja kontrak dan pekerja outsourcing, mereka menjadi ketakutan untuk berserikat. Nah, kalau seandainya Omnibus Law ini disahkan, ya, artinya semua jenis pekerjaan diperbolehkan untuk dikontrak di outsourcing, saya bisa memastikan bahwa jumlah kaum buruh yang berorganisasi atau yang bergabung di dalam serikat itu akan turun drastis. Karena orang akan dihantui dengan rasa ketakutan apabila dia bergabung dengan serikat. Dan perusahaan akan mudah menindas buruh, akan mudah mem-PHK buruh yang kritis, buruh yang mencoba memperjuangkan hak, dan dengan mudah dia dengan cara tidak lagi memperpanjang kontraknya ke depan. Karena kontrak pasti akan diberlakukan 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini yang dilihat oleh gerakan-gerakan buruh yang di dalam unsur-unsur yang progresif atau serikat-serikat buruh yang dibangun oleh para aktivis yang mempunyai latar belakang di luar SPSI. Nah, kita melihat secara luas tidak hanya dalam masalah sempit, masalah ketenaga kerjaan, tidak hanya masalah perburuhan atau masalah sektor klaster ketenaga kerjaan semata, tapi juga dalam aspek masyarakat adat, kelompok lingkungan, perempuan, mahasiswa, dan kaum muda ke depan, gitu, angkatan muda ke depan yang akan masuk ke dalam dunia kerja. Kita melihat ini secara lebih komprehensif sehingga kita menolak RUU Omnibus Law ini memang menolak secara keseluruhan karena ini memberikan ruang bagi kepentingan investasi seluas-luasnya, tapi di satu sisi mempersempit ruang demokrasi, mengebiri hak ekonomi, hak perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat sipil. Nah, itu yang membedakan kalau menurut saya dengan beberapa serikat-serikat yang secara statement, saya contohkan saja misalnya ketua salah satu pimpinan KSPN, dia menyatakan secara terang-terangan tidak ada serikat pekerja yang menolak Omnibus Law. Kelompok ini adalah kelompok yang masuk dalam tim yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sebenarnya tim yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja ini juga awalnya adalah hasil dari lobby-lobby yang dilakukan oleh 3 konfederasi serikat pekerja serikat buruh, yaitu KSPI, KSPSI, dan KSBSI yang tergabung di dalam MPBI. Mereka melakukan lobby kepada Presiden untuk mendiskusikan ulang masalah
yang dia minta pada waktu itu bukan Omnibus Law untuk didiskusikan ulang, tapi hanya klaster ketenagakerjaan. Jokowi akhirnya memenuhi, mengabulkan, sehingga terbentuklah tim. Meskipun pada akhirnya KSPI dan KSPSI akhirnya keluar dalam tim tersebut. Nah, yang lain dalam LKS tripartit itu mereka tetap melanjutkan. Dan kelompok ini sama sekali memang tidak berbicara tentang klaster-klaster yang lain. Mereka tidak pernah menyatakan statement penolakan terhadap Omnibus Law. Mereka cuma hanya mementingkan klaster ketenagakerjaan. Yang kelompok yang dibentuk tim. Nah, di luar tim yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, KSPI, KSPSI, dan yang lain-lain, yang kemarin juga membentuk tim bersama DPR, itu orang akan ragu ataupun ada pembelaan ya. Setelah sempat video yang viral, memang ada video yang diedit, yang dipotong-potong. Tapi kalau seandainya kita mendengar secara jernih pernyataan Said Iqbal, lalu ada video yang beredar juga waktu pembahasan mereka di dalam tim dengan DPR. Waktu itu salah satu anggota DPR menanyakan, apa call tingginya dari kawan-kawan, kata dia. Menanyakan terhadap situasi Omnibus Law ini. Mereka menyatakan, call tingginya cuma hanya menarik klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law. Artinya apa? Mereka masa bodoh dengan klaster yang lain, tapi klaster ketenagakerjaan tarik dari Omnibus Law. Artinya bisa kita katakan, mereka tidak menolak Omnibus Law. Mereka cuma hanya mementingkan klaster ketenagakerjaan. Itu satu. Itu di dalam rapatnya. Lalu di dalam konferensi pers, seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, Said Iqbal di dalam konferensi persnya dia mengatakan, kalau Presiden Jokowi ingin cepat, pertama, mereka mendukung investasi, mereka mendukung pemangkasan birokrasi, dan apabila Presiden Jokowi ingin cepat mengesahkan Omnibus Law, keluarkan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law. Ini kan artinya dia tidak menolak Omnibus Law, ya, dia menerima Omnibus, bisa dikatakan dia menerima Omnibus Law, tapi keluarkan klaster ketenagakerjaan. Tapi berbeda. Di dalam slogan, di dalam poster-poster, atau di dalam klarifikasi, mereka masih mengatakan kita menolak Omnibus Law, kita menolak gini. Menurut saya, itu politik dua kaki yang dilakukan oleh beberapa pimpinan serikat pekerja serikat buruh, karena dia tahu, basis bawah, massa buruh, tahu, mulai sadar, bahwa Omnibus Law ini tidak hanya membahayakan masalah ketenagakerjaan, tapi juga membahayakan sektor masyarakat lain, dan membahayakan bagi generasi atau angkatan kerja yang lain. Mereka menolak. Basis bawah menolak. Tapi pimpinan menjadi ragu. Pimpinan serikat buruh yang saya bilang tadi, misalnya SPSI dan turunan-turunannya tadi, itu ada serikat buruh yang peragu. Di satu sisi, dia mengatakan dalam orasi menolak Omnibus Law, di dalam posternya menolak Omnibus Law, tapi dalam prakteknya kita bisa tahu yang mereka tolak sebenarnya cuma hanya masalah klaster ketenagakerjaan. Dan itu yang membedakan pada hari ini bahwa kalau seandainya terkait judul tadi, tidak semua serikat pekerja menerima. Ada serikat buruh yang konsisten hingga hari ini menolak semua paket di dalam Omnibus Law dengan landasan yang saya sampaikan tadi, tidak hanya persoalan sektoral, tapi dalam perspektif yang lebih luas, ada memang serikat pekerja serikat buruh yang sebenarnya mereka tidak menolak Omnibus Law, tapi penekanan mereka yang mereka tolak cuma hanya klaster ketenagakerjaan. Nah, mungkin itu dulu pemantik dari saya, mungkin kita nanti bisa mendengarkan dari kawan Rahma dan kawan Mac untuk pemantik diskusi yang lainnya, dan kita bisa lanjut nanti dengan diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ilham. Dari paparannya udah sangat-sangat bikin kita greget ya. Ternyata dalam gerakan serikat buruh di Indonesia ini, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Bung Ilham tadi, bahwa ada yang ya
ada yang ragu-ragu, tapi sebenarnya ujung-ujungnya yang mereka mendukung Omnibus Law. Tadi katanya ada perbedaan-perbedaan serikat buruh, yang pecahan SPSI ataupun yang dari aktivis atau NGO yang memang benar-benar sadar akan bagaimana sih sebenarnya nasib yang harus mereka perjuangkan, apa saja yang harus mereka ciptakan, mereka laksanakan. Nah, itu berbeda. Ternyata dalam serikat buruh sendiri ada ada perbedaan-perbedaan. Nah, apakah serikat buruh menerima ataupun menolak Omnibus Law ini? Seperti yang dikatakan tadi Bung Ilham, juga ada dua gendangnya. Pertama, ada yang benar-benar menolak dari basis sampai yang paling atas pun mereka menolak bahwa Omnibus Law ini tidak boleh disahkan. Dan ternyata di lain sisi juga ada juga yang katanya hanya klaster ketenaga kerjaan yang mereka coba iniin, tapi ternyata mereka kayak melakukan politik dua kaki di sini. Jadi mereka seperti hanya memperjuangkan hak mereka saja dalam bidang ketenaga kerjaan, padahal sebenarnya semuanya tidak mereka ingin. Dalam arti Omnibus Law ini tetap mereka dukung, tapi untuk klaster ketenaga kerjaan mereka sedikit bermain mata, katakanlah seperti itu, dengan pemerintah. Nah, dan tadi juga Bung Ilham sudah mengatakan bahwasanya Omnibus Law ini dianggap sangat berbahaya terutama bagi buruh, juga bagi demokrasi. Ini mengebiri hak-hak warga negara, juga mempersempit ruang-ruang demokrasi, di mana ditakutkan lewat adanya Omnibus Law ini dengan sistematika pekerjaan, tata cara kerja itu yang sangat-sangat tidak bisa, kita itu tidak mudah untuk berekspresi, untuk kita menyuarakan pendapat kita dan lain sebagainya. Jadi ditakutkan akan membuat para buruh ini sangat sedikit jumlahnya nanti yang akan berserikat, yang berani untuk berserikat. Itu sih yang saya ambil highlight-nya dari Bung Ilham. Selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan kepada Mbak Sri Rahmawati dari FBLP. Ya, mungkin Mbak Sri Rahmawati bisa memberikan insight bagi kita mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ini tadi yang mungkin sudah dibahas sebelumnya. Dan saya berharap teman-teman di sini juga berharap Mbak Rahmawati memberikan insight dari sisi buruh perempuan kalau bisa. Kalau tadi lewat laki-laki, kita pengen juga dengar suaranya perempuan nih tentang Omnibus Law. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih waktunya saya diberikan kesempatan kedua dalam pembicara ini. Terkait pertanyaan dari teman-teman, bagi kami buruh perempuan jelas sangat menolak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Ilham, karena kami FBLP tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dari awal sampai akhir sampai saat ini masih menolak terkait untuk semua klaster yang ada di Omnibus Law, terutama yang buruh perempuan. Banyak hak-hak buruh perempuan yang akan dihilangkan dalam Omnibus Law. Yang sekarang saja di Undang-Undang 13 itu masih ada perlindungan untuk buruh perempuannya, dan itu masih banyak tidak terrealisasi di bawah. Di pabrik-pabrik itu perlindungan untuk buruh perempuannya masih sangat minim, padahal masih terlindungi, masih tercatat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi nanti kalau misalnya Omnibus Law ini benar-benar disahkan, bagaimana dengan nasib kami sebagai perempuan? Buruh perempuan yang jarang dibicarakan di kalangan nasional, yang baru-baru ini saja baru muncul. Bagaimana untuk perlindungan hak perempuannya, hak cutinya, hak cuti haidnya, hak cuti melahirkannya ke depan? Terus tadi juga yang disampaikan oleh Bung Ilham terkait masyarakat adat, bagaimana perempuan adat di Indonesia yang sudah sangat minim dipertahankan. Nanti kalau di Omnibus Law akan semakin dihilangkan. Bagaimana dengan itu? Gitu. Perempuan sangat akan tersisihkan di kemudian hari. Padahal jantungnya negara itu ada di perempuan juga, bukan cuma di laki-laki. Perempuan adalah penerus negara yang
harus benar-benar dilindungi terkait haknya sebagai perempuan. KDRT pun itu tidak sama sekali dilindungi. Bahkan dalam Omnibus Law ini tidak dicantumkan terkait hak-hak perempuan, pelecehan, kekerasan, itu sama sekali tidak dilindungi gitu. Kami sebagai FBLP jelas menolak keseluruhan klaster yang ada di Omnibus Law. Kami berharap Omnibus Law ini digagalkan. Gitu. Saya mungkin tidak akan banyak membicarakan terkait banyak hal karena tadi sudah disampaikan sama Bung Ilham, hanya menyampaikan bagaimana posisi generasi ke depan, perempuan ke depan itu bisa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan. Oke, Mbak Rahma, dari FBLP sendiri, kami pengen dengar dong, apa sih yang sudah dilakukan dari FBLP untuk menolak, apa aja sih langkah-langkah mereka, langkah-langkah teman-teman bersama Mbak Rahma untuk menolak ini, apa namanya, Omnibus Law ini? Apa yang sudah ditempuh sejauh ini? Langkah-langkah kami sih sosialisasi ke bawah ya, bersama dengan buruh-buruh yang lain, terus konsolidasi antara serikat-serikat buruh. Bahkan teman-teman yang bergabung dalam federasi yang tanda kutip dua kaki, itu juga akar rumputnya sebenarnya menolak dari diskusi-diskusi yang kami lakukan. Di Gerakan Buruh Jakarta aja, serikat yang tergabung di dalam situ, akar rumputnya itu menolak. Dalam beberapa kali kami diskusi, bahkan Gerakan Buruh Jakarta yang sebagian besarnya juga ada buruh yang bergabung dalam KSPI. Dan mereka bersikeras di akar rumputnya itu menolak dan tidak sepakat dengan kesepakatan pimpinannya. Bahkan di FB sendiri itu menjadi apa ya, bahan lelucon untuk anggota-anggotanya di bawah. Itu dari situ juga ada keraguan dari Pak Said ya, untuk kelihatannya menjadi ada keraguan gitu, bermain dua kaki, karena di akar rumput atau di basisnya di bawah itu benar-benar menolak gitu. Cuman cara mereka bagaimana sosialisasinya ke bawah itu kami juga masih kurang paham. Tapi dengan diskusi-diskusi kecil yang kami lakukan dengan akar rumput atau basis di bawah, mereka itu benar-benar menolak dan mengadakan bagaimana nih ke depan basis atau akar rumput di bawah itu bisa menggagalkan Omnibus Law ini tanpa melihat pimpinannya di atas. Itu sih beberapa kali kami konsolidasi FBLP dengan beberapa serikat gitu yang ada di Jakarta, termasuk KPBI Jakarta juga aktif dalam konsolidasi bagaimana menolak Omnibus Law ini. Termasuk misalnya nih begini, di KBN sendiri kan ada beberapa serikat, tapi mereka sendiri tidak ada konsolidasi di pekerja itu sendiri gitu. Mendorong teman-teman itu apa sih yang harus kita lakukan untuk menolak Omnibus Law, tidak ada. Tapi dalam diskusi-diskusi kecil yang kami lakukan sebagai buruh perempuan, mayoritas pekerja perempuan di KBN, itu mereka sedih. Tapi bagaimana bisa mereka bergerak, sedangkan pimpinannya punya instruksi yang berbeda. Kami hanya melakukan konsolidasi, bagaimana nih kesiapan teman-teman? Apakah teman-teman masih mengikuti alur pimpinanmu yang jelas-jelas tidak menginspirasi keinginan kita di bawah gitu? Nah, itu problem itu juga menjadi kendala di teman-teman akar rumput. Mereka itu pengen keluar dari organisasi yang tidak memberikan mereka tujuan yang benar gitu. Tapi cara dan pemikiran, pelajaran dan pendidikan yang mereka dapat itu masih belum membuat mereka itu bagaimana cara kita bisa keluar, bagaimana cara kita bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang benar-benar memperjuangkan hak buruh, bukan cuma buruh saja, tapi masyarakat pada umumnya. Itu yang sering kita diskusikan di bawah. Begitu kira-kira Mbak yang sering kami lakukan di FBLP. Bahkan di dalam BN sendiri
kami itu akan-akan apa ya disidikan gitu. Ini perempuan yang aktif gitu, perempuan yang akan merongrong gitu, seakan-akan dicap seperti itu. Langkah-langkah kita dalam diskusi-diskusi kecil itu selalu dipantau, padahal kami hanya mensosialisasikan bagaimana nih hak pekerja, bagaimana di masyarakat ke depan, bagaimana kehidupan kita ke depannya. Kalau misalnya masih banyak politisi yang bermain, gitu kayak gitu-gitu sih. Saya juga jadi apa ya, baru mengalami dalam organisasi, tahu seluk-beluk elit politiknya yang suka bermain juga jadi di bawah sosialisasinya gregetan juga gitu. Itu yang bisa saya ceritakan kalau di posisi FDLP. FDLP tetap menolak sama dengan KPDI, selalu konsolidasi di akar rumput, di basis, bahkan dengan basis-basis yang pimpinannya bermain di dua kaki. Itu. Oke, terima kasih. Suatu masukan, pandangan, gagasan yang sangat menarik ya buat kita bersama, apalagi nih dari sudut pandangnya perempuan. Nah, lewat tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Rahma, bahwasanya buruh perempuan itu sebenarnya sangat menolak adanya Omnibus Law ini, sangat menolak disahkannya Omnibus Law ini, termasuk di FBLP. Nah, karena buruh perempuan menganggap bahwasanya Omnibus Law ini sangat berdampak bagi kehidupan buruh perempuan ke depan. Hak-hak normatifnya dihilangkan, terus bukan cuma hanya untuk buruh yang formal aja, tapi yang informal juga, dan juga masyarakat adat yang bisa di dalamnya itu ada perempuan loh. Nggak bisa dipinggirkan perempuan itu. Sedangkan di Undang-Undang 13 aja banyak banget terjadi pelanggaran, apalagi nanti, ya kan ya. Itu yang sangat ditakutkan sama teman-teman, dan makanya teman-teman sangat getol banget ya untuk menolak adanya disahkannya Omnibus Law ini. Dan tadi lewat Mbak Rahma kita sudah mendengar bahwasanya mereka sudah berusaha mensosialisasikannya, konsolidasi, diskusi-diskusi untuk menyatukan pikiran bersama, saling sharing, bahwasanya ini Omnibus Law ini harus ditolak, iya ya Mbak ya. Dan ternyata saya juga baru tahu nih bahwasanya di akar rumput ternyata terjadi apa ya, seperti inilah yang dibilang kayak apa ya namanya, pertemuan antara kapitalisme dan patriarki itu menindas perempuan. Perempuan yang berani ngomong itu ditakut-takutin, direpresi ya, dibilang begini, dibilang begitu. Nah inilah kalau dibilang apa sih sebenarnya penindasan perempuan itu, bukan cuma patriarki ya, tapi juga kapitalisme. Di saat perempuan sudah berani bicara, mereka berusaha dibungkam, didiamkan dengan cara-cara yang seperti tadi, dengan dikatakan ini perempuan ini berbahaya gini. Nah, dari sini juga kita mendengar ya ini sangat bagus sih, kita tahu ya akhirnya ternyata di serikat buruh itu, di perempuan-perempuan yang progresif itu tekanannya bukan cuma dari patriarki tapi juga dari kapitalisme, sama-sama menindas perempuan. Oke, terima kasih buat Mbak Rahma. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan insight dari Bung Max Len. Silakan Bung. Bisa dengar saya? Yap, silakan Bung. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada teman-teman MAP undang saya isi acara ini jauh dari Melbourne, di mana saya sedang dalam lockdown. Di sini sudah jam 7, jadi 1 jam lagi saya tidak boleh keluar rumah karena di sini berlaku jam malam, dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi tidak boleh keluar rumah sama sekali. Dendanya kalau keluar rumah dan ketangkap polisi itu $1.600, jadi 16 juta. Jadi untung ada MAP, saya nggak tergoda keluar. Pertama saya mau menyatakan kalau saya dengar penjelasan kawan Ilham sama Rahma, saya kira penilaian saya terhadap isi Omnibus Law itu kurang lebih sama dengan Ilham dan Rahma. Memang ini sebuah undang-undang yang merugikan hak-hak rakyat secara luas, dan memang itu tujuan undang-undangnya
undang-undangnya tujuannya adalah menghilangkan unsur hukum yang memperkuat posisi tawar rakyat dalam menghadapi pengusaha. Pikirannya jelas dari itu, saya kira tidak secara garis besar tidak ada usaha menyembunyikan itu dari pemerintah, karena memang tujuannya adalah menjadi pemicu atau untuk menarik pengusaha lebih banyak tanam kapitalnya di Indonesia. Jadi semakin posisi tawar pengusaha kuat dan semakin posisi tawar buruh dan masyarakat pada umumnya lebih lemah, dianggap akan lebih menarik untuk pengusaha investor investasi kapital di Indonesia. Jadi secara garis besar saya setuju dengan dua pemateri sebelumnya. Kalau ditanyakan apakah buruh sebenarnya mendukung Omnibus Law, kalau dilihat daripada peta politik serikat buruh, saya juga punya analisa yang sama, kurang lebih sama dengan Ilham, bahwa memang di Indonesia dengan banyak sekali serikat buruhnya dan konfederasinya dan federasinya itu secara garis besar terbelah dua. Satu aliran itu terdiri dari komponen-komponen yang berasal dari serikat buruh yang ada sebelum 98, dan satu terdiri dari baik secara langsung maupun tidak langsung berkembang atau berasal dari gerakan demokrasi yang berkembang di bawah Soeharto melawan Soeharto. Dan dua aliran ini, yang masing-masing di dua aliran, masing-masing banyak serikatnya, tapi dua aliran jelas sekali kelihatan perbedaannya. Yang muncul yang berasal dari gerakan Edi Soeharto zaman dulu, memang filosofinya, pendekatannya, perspektifnya, yaitu bahwa kalau mau memperjuangkan kepentingan buruh, hak anggotanya di serikat, itu akan butuh perlawanan. Situasi menuntut serikat dan buruhnya dan anggotanya melawan. Kalau yang berasal dari aliran yang dulu di SPSI, Serikat Buruh Kuningnya zaman Soeharto, kalau toh memang ada niat untuk memajukan kepentingan anggotanya, itu akan memang lebih cenderung melalui mencapai deal dengan kekuasaan. Bukan memaksa kekuasaan melalui perlawanan, tapi mencapai deal dengan kekuasaan. Termasuk juga kalau perlu pamerkan otot sekali-sekali dengan mogok atau aksi massa. Tapi filosofinya, kerangka dasarnya itu mencoba nego deal. Pakai otot sedikit atau tidak, itu nego deal dengan kekuasaan. Itu memang tradisi yang berkembang sejak 98. Dan seperti Ilham cerita, kalau saya mengikuti melalui berita-berita di media dan lain sebagainya, memang kelihatan di dua aliran ini punya sikap yang berbeda dalam menyikapi Omnibus Law. Di aliran yang muncul dari Serikat SPSI dan lain-lain, seperti Ilham juga cerita, mendukung Omnibus Law atau mendukung mayoritas kluster Omnibus Law, tapi tidak begitu mendukung kluster ketenaga kerjaan. Tapi kita tidak hanya seharusnya menilai dari mereka, dari salah satu serikat setuju atau tidak setuju dalam menyatakan sikapnya, tapi juga dalam perbuatannya, kampanyenya sejauh mana kampanyenya itu serius dibanding dengan besar serikat buruhnya. Dan saya kira kebanyakan yang tidak komit full untuk menentang Omnibus Law itu sebenarnya, kalau komit partial, sebenarnya bisa dianggap juga tidak punya niat dalam waktu dekat untuk mengalahkan pemerintah dalam soal Omnibus Law. Jadi kurang lebih peta serikat buruhnya saya kira kurang lebih sama dengan Ilham. Cuma saya kira harus kita
tanpa satu pertanyaan. Kalau mau tanya, kalau topik pembicaranya apakah buruh mendukung Omnibus Law atau tidak, kita harus catat juga bahwa sebagian besar angkatan kerja Indonesia bukan anggota serikat buruh. Angkatan kerja Indonesia 150 juta orang, 160 juta orang. Yang menjadi anggota serikat buruh saya kira sangat kecil minoritasnya dari 150 juta itu. Seperti Ilham cerita yang outsourcing, yang harian dan lain sebagainya takut masuk serikat buruh, yang belum lagi di pabrik-pabrik kecil, di bengkel-bengkel di mana saja. Menurut statistik 90% semua usaha di Indonesia jumlah pekerjanya di bawah 20 orang. Nah, mereka tidak masuk serikat. Belum lagi yang serabutan. Jadi, bisa juga kalau mau ditanya, kalau orang tanya saya, sikap masyarakat buruh, masyarakat pekerja Indonesia pada umumnya apa tentang Omnibus Law, saya nggak berani jawab. Saya tidak berani jawab. Kalau sikapnya serikat buruh FBLP, atau yang dipimpin Ilham atau Kazvi atau lain banyak, saya bisa dengan sangat pasti bilang mereka menentang. Tapi yang 100 juta lain, yang 120 juta lain, yang 130 juta lain, saya tidak berani bilang dengan satu kepastian bahwa 100 juta orang tersebar di seluruh Indonesia apa sikapnya. Dan saya kira kalau kita memikirkan masalah itu, kita mendatang ke pertanyaan-pertanyaan juga sangat mendasar. Kalau saya sudah baca banyak kritikan-kritikan terhadap Omnibus Law yang muncul dari serikat buruh yang kritis, dan pada umumnya saya sangat setuju dan aku kira analisanya sangat baik. Juga ada LSM dan lain sebagainya yang juga bikin analisa yang sama. Tapi saya masih merasa argumentasi itu akan kalah dengan pemerintah di publik. Di masa 100 juta, 150 juta, 180 juta orang itu. Karena ada satu hal yang juga harus dijawab. Kalau analisa-analisa sangat jelas menjawab dan menjelaskan bagaimana ini merugikan buruh, bagaimana ini merugikan dalam masalah tanah, dalam masalah lingkungan. Tapi juga harus menjawab satu hal lain. Kalau strategi pertumbuhan ekonominya, kalau strategi pembangunan ekonominya bukan menarik investor sebanyak mungkin dengan kasih posisi tawar sebagus mungkin pada investor. Strategi pertumbuhan ekonominya apa? Strategi membuat ekonominya tumbuh apa? Kalau bukan menarik investor sebanyak mungkin. Alternatifnya apa? Karena yang serabutan, mikirkan lapangan kerja. Yang tidak bisa dapat pekerjaan pasti, kapan akan ada jauh lebih banyak pabrik lagi? Kapan akan ada pembangunan infrastruktur? Saya kira tanpa menjawab itu, sulit untuk merubah suasana politik. Sehingga bukan hanya anggota serikat buruh dan bukan hanya orang yang langsung terpengaruh oleh serikat buruh atau LSM atau mahasiswa, tapi masyarakat lebih luas mulai mempertanyakan apakah strategi ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini akan berhasil atau tidak. Apakah argumentasi mereka, ayo berkorban dulu menerima gajinya lebih berat, lebih sedikit, menerima pesangonnya lebih sedikit, apakah itu akan berhasil atau 5-10 tahun lagi akan jadi ekonomi bagus? Saya kira itu dalam hal ini sebenarnya meskipun ekonomi Indonesia secara merupakan ekonomi yang pendapatan per kapita sangat rendah, misalnya dibanding Australia atau Amerika, masalahnya sama di sini. Meskipun mulai dari tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi, jauh lebih tinggi, karena Australia termasuk geng imperialis yang selama 100-200 tahun
keuntungannya banyak dari mengeksploitasi dunia ketiga. Tapi saat ini masalahnya sama. Di Australia, anggota serikat buruh setiap tahun semakin sedikit. Setiap tahun di Australia, seperti juga Amerika dan Eropa, daya beli gaji semakin sedikit. Setiap tahun peraturan yang meregulasi mengamankan lingkungan alam semakin buruk. Dan alasan dari pemerintah, baik maupun oposisi politik di parlemen, alasannya selalu sama, untuk memicu pertumbuhan ekonomi supaya investor mau tanam investasinya lebih banyak. Sementara ini di Australia, dan saya kira juga di Indonesia, dan juga di Filipina, dan juga di Mongtai, jawaban terhadap pertanyaan, kalau bukan strategi bersaing menarik investor sebanyak mungkin, dengan menarik mereka dengan kasih posisi tawar mereka lebih kuat lagi daripada sekarang. Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lainnya apa? Nah, itu pertanyaan yang saya mau lemparkan ke. Ini sebenarnya bukan seharusnya bukan urusan serikat buruh. Serikat buruh sebagai organisasi yang membela buruh di lokasi produksi, apalagi di situasi di Indonesia, akan sangat sibuk gila dengan pembelaan situasinya itu, membela buruh di lokasi kerja itu. Tapi pertanyaan untuk organisasi alternatif di masyarakat yang lebih luas. Kalau tidak pakai strategi, menarik investor sebanyak mungkin untuk memaju ekonomi Indonesia yang sangat terbelakang karena mengalami eksploitasi kolonial 200 sampai 300 tahun dan neokolonial selama 50-70 tahun. Bagaimana memajukannya? Kalau bukan dengan cara ayo datang mengeksploitasi alam kita, ayo datang mengeksploitasi buruh kita. Alternatif lainnya apa? Saya kira kalau diskusi alternatif itu tidak semakin meluas di Indonesia, akan sulit juga mengalahkan Omnibus Law. Saya berhenti di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih buat insight dari Bung Maxland. Bahwasanya tadi dia memberikan pandangannya mengenai apakah buruh itu menolak atau tidak. Dia juga nggak berani mengatakan sepenuhnya bahwasanya buruh ini menolak, buruh ini mendukung, karena karena buruh di Indonesia itu udah sangat banyak, 150 sampai 160 juta orang, tapi yang sudah berserikat itu tidak banyak, hanya ada segelintir aja yang sudah ikut berserikat, karena ya buruh kan terbagi banyak hal ya, ada yang informal, ada yang formal. Nah itu jadi nggak bisa kita bulatkan omongan bahwasannya ini mendukung atau menolak. Tapi jika ditanya seperti apakah KPBI atau apakah FBLP itu menolak atau mendukung, maka Maxland bisa memberikan pandangannya untuk itu. Tapi di sini juga Maxland memberikan suatu pertanyaan yang memang harus dijawab oleh pemerintah sebenarnya. Apakah strategi yang akan digunakan ini? Apakah dengan membuka keran investasi yang seperti ini akan bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia ke depan? Apakah akan berhasil? Bagaimana strategi yang akan diambil sama pemerintah kita? Karena sampai sekarang ini nggak jelas. Tapi yang bisanya pemerintah itu seperti hanya membuka keran investasi lebih luas, mempermudah untuk penggunaan lahan dan lain sebagainya, memudah-mudahkan peraturan normatif. Tapi apakah itu akan menjawab? Nah, itu akan menjadi suatu pantikan buat kita ke depan. Apakah semua ini, apakah Omnibus Law ini akan benar-benar bisa menjadi jawaban untuk setiap permasalahan yang dialami oleh buruh-buruh di Indonesia. Saya rasa itu saja dari pantikan saat ini dari ketiga pemantik kita, dan
Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sepertinya sudah ada banyak ya pertanyaan. Oke, kita coba langsung saja ya. Kita akan buka sesi pertama untuk pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya pilih. Mungkin di sini udah ada yang tulis sih, jadi saya akan baca. Dari Arif Rahman, nih untuk Pak Ilham ya. Untuk Pak Ilham, katanya begini. Berapa perbandingan konfederasi atau federasi yang menolak dan menerima Omnibus Law? Kedua, seandainya soal tenaga kerja dikeluarkan dari RUU dan kemudian lolos jadi undang-undang, apa tindakan konfederasi atau federasi yang menolak aksi massa dari buruh ide? Ya, mungkin bisa langsung saja atau bagaimana? Bisa ditanggapi langsung lewat Pak Ilham. Bung Ilham? Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Bung Ilham. Ya, saya dengar. Kalau perbandingan, kalau saya nggak bisa memastikan ya, kalau data pastinya, tapi perkiraan saja, mungkin ada sekitar 70% yang ada di dalam gerbong serikat pekerja, serikat buruh yang hanya menolak klaster ketenagakerjaan dan tidak begitu mempermasalahkan klaster-klaster yang lain. Dan 30 bisa saya katakan 30 ini organisasi ya, tapi beda dengan grassroots, akar rumput atau anggota-anggotanya. Kalau di anggota-anggota serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam serikat saja, kalau seandainya kita adakan survei, saya bisa katakan mayoritas pasti mereka menolak ya Omnibus Law. Nah, tapi di tingkat kalau seandainya berbicara sikap organisasinya yang tadi saya sampaikan, mayoritas yang ada, baik itu tim yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, tim yang dibentuk oleh DPR, itu mereka lebih fokus hanya berbicara tentang masalah klaster ketenaga kerjaan dan tidak begitu memperdulikan klaster-klaster yang lain. Nah, itu mungkin ada mereka sekitar 70%. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah kalau seandainya klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, lalu apakah masih akan aksi atau tidak gitu? Kalau saya yakin, kalau serikat-serikat buruh yang lain, mereka tidak akan ada gerakan, karena bagi mereka, ya, tuntutan mereka, keinginan mereka sudah terpenuhi. Tapi bagi kami misalnya, atau misalnya serikat-serikat pekerja, serikat buruh yang ada di dalam gerakan buruh bersama rakyat, pasti kita akan tetap melakukan berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadang. Ya, sekarang misalnya aksi massa kita lakukan, perjuangan melalui jalur formal dengan menggugat surat presiden kita lakukan, dan ini kan kalau seandainya berandai-andai tadi, kalau seandainya itu disahkan RUU Omnibus Law, tapi klaster ketenagakerjaan dikeluarkan, kalau sikap kita tetap. Karena yang saya sampaikan awal, dasar pemikiran kita, gerakan buruh tidak boleh lagi harus berpikir tentang kepentingannya semata. Gerakan buruh harus meletakkan dirinya sebagai gerakan sosial. Gerakan buruh harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari konsolidator dari kekuatan gerakan rakyat. Karena hari ini kita bisa melihat kelompok sosial masyarakat yang mempunyai kemampuan mobilisasi dalam jumlah yang banyak, yang mempunyai harapan untuk perjuangan demokrasi ke depan, itu adalah gerakan buruh. Kalau gerakan mahasiswa, dia kan momentuman ya, ada momentum tertentu, dia bisa tiba-tiba besar, tapi dalam kondisi biasa dia akan menurun kemampuan mobilisasinya. Kayak tahun lalu, tiba-tiba ada reformasi di korupsi, gerakan mahasiswa dengan mengagetkan bisa melakukan kemampuan mobilisasi yang luar biasa, bahkan menurut saya jauh lebih besar dibandingkan dengan 98, tapi secara kualitas kan lemah. Lalu dia cepat turun lagi. Nah, gerakan buruh dia punya energi yang stabil dalam kemampuan mobilisasinya, karena mereka terstruktur hingga ke unit-unit terkecil di dalam perusahaan. Nah, sehingga kekuatan gerakan buruh ini kita harapannya menjadi bagian dari kekuatan demokrasi di Indonesia yang mampu
mengkonsolidasikan banyak kekuatan-kekuatan gerakan rakyat yang lain. Nah, sehingga kita berharap gerakan buruh dia tidak akan berhenti apabila kalau seandainya tadi Omnibus Law ini disahkan, atau dia akan tetap berjuang bersama dengan petani, berjuang dengan masyarakat adat, berjuang dengan mahasiswa, berjuang dengan sektor masyarakat sipil yang lainnya, karena gerakan buruh harus menempatkan dirinya menjadi bagian dari kekuatan demokratik yang ada di negeri ini gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Bung Ilham, bahwasanya katanya sebenarnya yang menolak itu sekitar ya 30% lah, dan yang 70%-nya itu mereka hanya menolak klaster ketenaga kerjaan. Dan apa yang harus dilakukan tadi sudah diungkapkan oleh Bung Ilham, bahwasanya sebenarnya kekuatan buruh ini sangat kuat loh, tapi tergantung bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan diambil bersama. Karena tidak mungkin ini hanya untuk satu orang, tapi banyak orang yang harus turun tangan untuk hal ini. Jikalau memang kita berandai-andai ya, andaikan saja Omnibus Law ini disahkan, maka harus ada gerakan yang jelas, dan tentunya bukan hanya dari buruh saja, tapi juga dari akar rumput, dari mahasiswa, bahkan dari pemuda, dari orang-orang yang yang concern, yang peduli sama lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba bacakan 2 pertanyaan lagi, dan selanjutnya nanti setelah 2 pertanyaan ini silakan teman-teman yang mau open mic silakan dipersilakan untuk bertanya, tapi setelah 2 pertanyaan ini saya akan bacakan ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Rinaldi Marhain. Serikat Muda dari Rinaldi dari Serikat Muda Progresif. Dia bertanya, selama ini hampir setiap waktu kita dihantui oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru merugikan buruh. Itu terjadi berulang kali sejak masa reformasi. Apakah kita akan bersikap defensif atau responsif, yaitu melakukan aksi-aksi ketika ada kebijakan yang merugikan? Mengapa kita tidak berupaya mengganti para aparatur pemerintahan dengan kelas pekerja agar kebijakan menjadi memihak kita? Jika sudah ada ide seperti itu, bagaimana jalan yang telah dan akan dilakukan ke depan? Apakah dengan membuat partai buruh ikut pemilu, atau dengan perjuangan jalanan untuk menumbangkan rezim yang berkuasa? Itu dari Rinaldi Marhain. Dan satu lagi mungkin akan saya langsung sebutkan, ini dari Falah ya, Torikul Falah. Izin bertanya untuk Mas Ilham, ketika tadi di berbagai serikat itu masih terdapat banyak perdebatan juga, lalu bagaimana penyelesaian dari serikat-serikat buruh di Indonesia yang masih belum satu suara tentang Omnibus Law tersebut, atau ya sejalannya saja sebagaimana biasanya? Karena untuk konsolidasi sepertinya tetap butuh satu suara untuk sama-sama menolak Omnibus Law. Nah, itu ada pertanyaan dari Torik Falah dan dari Rinaldi dari Serikat Muda Progresif. Silakan untuk yang ingin menanggapi. Silakan Rama atau Mike duluan. Silakan Pak Rama. Halo, Mike mau nanggapin dulu? Halo, Bung Max. Saya. Silakan, Bung. Aduh, itu seharusnya Rahmato Ilham tentang bagaimana apa yang harus dilakukan. Iya. Jauh di sini, bagaimana saya? Iya, Rahma boleh, Rahma. Rahma silakan dulu, Rahma. Mungkin memang agak sulit ya, karena kemungkinan banyak itu serikat buruh yang tadi disampaikan ada 70% yang mendukung Omnibus Law yang hanya mementingkan diri sendiri. Agak sulit kita menyampaikan suara di pimpinannya. Sedangkan beberapa kami konsolidasi di bawah atau di tingkat pabrik, mereka mengharapkan Omnibus Law itu
ditolak keseluruhannya. Tapi mereka juga masih takut untuk keluar dari area serikatnya. Saya sendiri sangat sulit menjelaskan bagaimana langkah kita ke depan. Apakah kita akan menggandeng masyarakat pada umumnya, karena beberapa kali kami diskusikan itu sulit menyatukan pandangan dari beberapa serikat. Kita akan mencoba menggandeng masyarakat pada umumnya, sosialisasi di perkampungan atau di lingkungan kami sebagai buruh, untuk memberikan pandangan-pandangan bahwa Omnibus Law ini bukan cuma menyusahkan buruh saja, tapi menyusahkan masyarakat pada umumnya ke depan. Nah, itu yang mau kita coba lakukan di kami SDLP sendiri. Itu yang kami lakukan, maksudnya memberikan pandangan-pandangan terhadap masyarakat pada umumnya untuk bergabung, memperjuangkan kehidupan kita ke depan, bagaimana terus terlindungi oleh negara, bukan cuma melindungi para pemodal, tapi dia juga harus melindungi rakyatnya. Indonesia bisa lebih baik kalau rakyatnya sejahtera. Begitu sih yang sering kami lakukan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Ilham atau Pak Mes. Silakan Bung Ilham atau... Ya, saya langsung menambahkan saja terkait pertanyaan Rinaldi yang pertama. Dia menyampaikan tadi tentang, kalau saya nggak salah, semenjak apa ya tadi? Reformasi. Sejak reformasi, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu menghantui dan merugikan kepentingan. Nah, pertama, terutamalah kawan-kawan muda pada hari ini, reformasi 98 itu kita bisa menghasilkan satu ruang demokrasi, membuka sedikit ruang demokrasi bagi rakyat. Dan kita bisa merasakan hasilnya pada hari ini, serikat pekerja, serikat buruh bisa tumbuh, organisasi-organisasi rakyat bisa tumbuh, ada multipartai dan segala macam. Adalah sedikit hasilnya. Tapi di dalam bidang ekonomi, justru malah reformasi 98 menjadi pintu masuknya neoliberalisme di Indonesia. Nah, kenapa kita mengatakan reformasi 98 tidak sepenuhnya bisa kita kontrol dan bisa kita kuasai, atau tidak bisa, karena memang tidak ada satu kekuatan politik gerakan rakyat yang menggantikan kekuasaan Orde Baru yang waktu itu dipaksa untuk mundur. Nah, sehingga kekuatan yang menggantikan, kalau dulu kita menyebutnya reformis gadungan, orang-orang yang tiba-tiba berteriak reformasi yang sebelum-sebelumnya mereka adalah pendukung setia dari kekuatan diktator militer Orde Baru ini. Tapi setelah gerak reformasi, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat muncul, tiba-tiba mereka berbalik arah. Nah, itu reformis gadungan dengan beberapa tokoh-tokohnya. Nah, semenjak 98 itu memang kebijakan ekonomi kita ini semakin hari semakin membuat kita semakin terpuruk di dalam kebijakan ekonomi yang neoliberalistik. Liberalisasi terhadap pasar, liberalisasi terhadap sumber daya alam kita, termasuk juga BUMN kita, dan semua kebijakan itu secara umum itu merugikan mayoritas rakyat dan hanya menguntungkan bagi kepentingan segelintir elit politik maupun kepentingan oligarki yang ada di kepentingan oligarki. Nah, kenapa misalnya itu terus berlangsung? Ya, karena memang tidak ada yang berubah secara sistem ekonomi yang dijalankan oleh Orde Baru hingga hari ini. Nah, lalu bagaimana misalnya upaya kita untuk apakah memungkinkan kita untuk membangun atau kebutuhan untuk pembangunan partai? Ini yang menjadi problem di gerakan rakyat kita, terutama di belakangan ini. Kenapa kebijakan demi kebijakan itu begitu mudah digolkan oleh pemerintah dan sangat jarang kalau menurut saya ada kebijakan yang anti rakyat yang berhasil kita tolak. Atau yang rakyat berhasil memaksa rejim untuk membatalkan satu kebijakan misalnya. Karena
yang menjadi problem ada di diri kita, ada di kalangan gerakan sendiri, yaitu fragmentasi gerakan rakyat di Indonesia ini begitu akut. Ya, kita gerakan rakyat, baik itu gerakan buruh, baik itu gerakan mahasiswa, gerakan tani, itu terfragmentasi menjadi kekuatan-kekuatan yang sangat kecil. Antara satu kekuatan, satu kelompok dengan kelompok lain, tidak jarang mempunyai pertikaian-pertikaian yang seakan-akan menurunkan ketidaksukaan satu individu kepada generasi di bawahnya, sehingga antar kelompok itu kayak gontok-gontokan, selalu ribut, apalagi kita bisa melihat di media sosial keributan-keributan seperti itu, membuat orang-orang atau aktivis baru yang mulai tertarik menjadi a priori dengan bagaimana pertikaian-pertikaian. Nah, situasi ini semakin memperburuk menurut saya keadaan gerakan, karena itu akan melemahkan dan itu terbukti hampir tidak ada kebijakan yang anti rakyat yang berhasil kita tolak. Nah, sampai pada tahapan ini, kalau seandainya kita berbicara tentang membangun kebutuhan partai, kita akan menjadi kesulitan, karena untuk mempersatukan berbagai macam organisasi ini menjadi satu kesulitan. Di dalam sebuah aliansi lebih banyak sebagai sebuah komite, yang satu respon, habis itu bubar, masih sangat sulit untuk majukannya menjadi sebuah kekuatan politik atau menjadi partai. Dan itu bukan satu hal yang tidak pernah dicoba. Saya pribadi beberapa kali mencoba untuk berupaya mempersatukan, membangun sebuah konsolidasi, bahkan untuk membangun sebuah partai politik. Tapi kendala-kendala yang kita hadapi begitu akut. Nah, maksud saya ada harapan bagi saya gitu ya, terutama di kawan-kawan angkatan muda yang hari ini mulai tumbuh dalam 1 tahun terakhir ini. Saya melihat dinamika yang cukup bagus di angkatan muda, terutama kawan-kawan setelah gerakan reformasi di korupsi, itu memunculkan banyak aktivis muda yang mulai berpikir, yang mulai meluaskan jaringan. Karena di dalam beberapa konsolidasi, saya ada mengikuti dan mendapatkan informasi dari beberapa kawan-kawan mahasiswa, ini sedang bergerak. Nah, harapan-harapan dari kaum muda ini menjadi satu harapan untuk bagaimana kami di Gerakan Buruh untuk bisa membangun satu hal yang sifatnya sinergi. Dan itu yang sedang juga kita lakukan. Sekarang ini satu konsolidasi nasional yang sudah beberapa kali kita laksanakan, dan kita mendorong adanya aksi-aksi serentak terhadap Omnibus Law. Dan ini besok 2-3 hari ke depan kita juga akan kembali melakukan konsolidasi nasional dari berbagai macam aliansi di berbagai macam daerah. Di situ sudah mulai kita mendiskusikan, selain dari penolakan terhadap Omnibus Law, langkah ke depan, langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan bagi organisasi-organisasi gerakan ini. Dan ide-ide gagasan untuk pembangunan sebuah kekuatan politik itu terus didiskusikan. Dan menurut saya memang solusinya memang harus seperti itu. Harus ada yang menyatukan unsur-unsur termaju dari berbagai macam lapisan gerakan rakyat ini untuk membangun sebuah kekuatan politik. Hanya dengan membangun dan mempunyai kekuatan politik sebagai muara dari perjuangan yang menyatukan dari berbagai macam sektor ini, kita akan bisa memberikan peran yang lebih besar terkait bagaimana arah kebijakan bangsa Indonesia ke depan atau rakyat Indonesia ke depan. Yang tentunya kita yang menyadari bahwa kapitalisme neoliberal ini yang sudah pada satu kesimpulan bagi kita ini tidak memberikan satu hal yang perbaikan yang menjadi lebih baik itu bagi rakyat, itu memang harus ada alternatif. Seperti yang disampaikan Mac tadi, kita harus sudah mulai memikirkan kalau seandainya pembangunan ekonomi dalam negeri kita ini tidak mengandalkan investasi, lalu model pembangunan ekonomi seperti apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan ini menjadi PR, dan memang sudah mulai ada pendiskusian dari beberapa kawan, sistem-sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi neoliberal yang ada pada hari ini. Itu bisa menjadi satu wacana yang harus diluaskan, baik itu di gerakan buruh, di gerakan mahasiswa, dan semua gerakan rakyat, sehingga dia akan mempunyai satu kekuatan yang cukup signifikan, dan dia akan menjadi perekat
Karena ide dan gagasan tentang Indonesia seperti apa yang akan kita wujudkan itulah yang akan mempersatukan kita. Itulah yang merekatkan kita. Tanpa ada ide yang kuat tentang Indonesia masa depan, sistem ekonomi seperti apa yang kita inginkan ke depan, atau cita-cita Indonesia seperti apa yang kita inginkan, dia akan lemah. Dia hanya akan bersifat parsial, sebentar ribut, karena tidak ada ikatan ide atau ideologi yang kuat yang mempersatukan. Hanya dengan cara memasifkan diskusi tentang alternatif apa yang kita inginkan dalam bentuk pendiskusian dan terus bergerak bersama, kita akan bisa menemukan ikatan yang bisa kembali mempersatukan dan yang akan melahirkan sebuah kekuatan bagi gerakan rakyat itu sendiri. Mungkin itu, silakan Mike atau yang lain menambahkan. Ya, kalau boleh saya mau tambah. Saya sendiri sesudah tahun 98 banyak menulis juga tentang topik fragmentasi politik di gerakan di Indonesia. Tapi sesudah beberapa tahun terakhir ini, sesudah saya lihat ke belakang, saya ambil kesimpulan bahwa membicarakan fragmentasi gerakan itu keliru besar. Tidak pernah terjadi fragmentasi. Konsep fragmentasi itu mengasumsi bahwa pada awal ada sesuatu yang utuh, dan sesuatu yang utuh itu kemudian pecah-pecah jadi fragmen. Itu tidak ada. Yang ada di Indonesia sebelum 98 ada 1-2 gerakan kecil, tapi tidak ada sesuatu yang besar dan utuh yang kemudian fragmen. Yang terjadi sesudah 98, tahun 2000, apalagi sudah 2005 dan seterusnya, bukan fragmentasi, tapi menjamur yang baru. Yang menjamur sana-sana yang baru. 5.000 serikat buruh tadi disebut menjamur. Banyak kelompok. Bahkan kalau saya diundang keliling di kampus, saya sering menemukan kelompok-kelompok politik aktivis yang belum pernah saya dengar nama sebelumnya, ternyata juga aktif di kampus itu atau di daerah tertentu. Yang terjadi menjamur. Kalau prosesnya bukan fragmentasi atau menjamur, masalahnya masalah bagaimana gerakan bisa kuat menjadi berubah. Selama kita mikir fragmentasi, yang tantangan yang akan muncul di depan benak itu bagaimana mempersatukan fragmen. Dan sejarah gerakan Indonesia sejak tahun 2000 ke atas atau 98 ke atas, penuh rapat-rapat penjajakan, rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat aliansi, rapat-rapat koalisi, yang memang nggak pernah berhasil. Karena masalahnya bukan bagaimana mempersatukan fragmen-fragmen yang ada. Apalagi fragmen-fragmen itu yang sebenarnya bukan fragmen, tapi jamuran-jamuran, menjamur-menjamur itu sering bersifat membangun basis di akar rumput dulu. Dan mempersatukan semua itu, bukan itu, tidak bisa dilakukan seperti itu. Tadi Bung Ilham bilang butuh ada visi, ideologi, dan lain sebagainya. Kalau itu saya setuju. Tapi masalahnya bukan bagaimana berbagai fragmen dalam tanda kutip bisa kumpul menyepakati satu visi. Itu tidak ada dalam sejarah umat manusia. Tidak ada. Yang ada adalah kelompok-kelompok karena sangat percaya pada visinya, memperjuangkannya, mengkampanyekannya, mengadvokasikannya. Visi ideologi umum untuk negerinya, untuk dunia. Memperjuangkan ideologi itu, apapun ideologinya. Bukan duduk, kamu kira apa, kamu kira apa, kamu kira apa, tidak bisa. Meskipun ada persamaan-persamaan. Jadi saya kira lebih baik kita merubah perspektif dari masalah fragmentasi daripada ke masalah ini banyak kelompok baru menjamur. Tapi menjamurnya itu juga harus disertai dengan, harus dilihat kelompok mana yang secara sistematik dan mantap mau memperjuangkan ideologinya, visinya untuk Indonesia dan dunia ke depan. Saya bisa lihat sana sini ada kelompok-kelompok seperti itu yang tekanan utamanya pada ideologi
bukan pada mengorganisir basis di akar rumput, tapi menekan bagaimana bisa menjelaskan dan meyakinkan lebih banyak orang untuk ikut menganut visinya tertentu. Dalam hal itu ada pertanyaan dari saudara Mannheim tadi, apakah partai buruh atau bentuk aksi apa dan lain sebagainya. Saya kira dalam itu yang paling utama yang dibutuhkan adalah peningkatan kegiatan oleh mereka yang sudah yakin pada visinya, ideologinya untuk ke depan, meyakinkan jauh lebih banyak orang dari sekarang dulu akan ideologi atau visinya sendiri. Mungkin itu akan mengakibatkan konflik di dalam gerakan. Tapi lebih baik konfliknya perihal visi dan ideologi daripada konfliknya hal-hal yang seperti Ilham bilang yang tidak terlalu bermutu satu kelompok dengan yang lainnya. Ya itu saja dari saya. Oke, Mbak Rahma ada mau nambahin atau sekalian aja nanti? Ya, nanti aja. Oke, baik. Tadi sudah diungkapkan oleh Bung Ilham dan juga Bung Maxland bahwasanya ya memang ini akan menjadi PR kita bersama sih. Bahwasanya tadi Bung Maxland mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya fragmentasi karena di awal berdirinya Republik aja itu sangat berbeda-beda. Jadi bukan fragmentasi, tapi memang diperbaiki kembali. Istilahnya itu lebih tepatnya ke menjamur ya. Jadi untuk menyatukan itu kita butuh ada visi atau ideologi. Visi itu menjadi hal yang very important ya. Ada peningkatan kegiatan yang secara yakin pada visinya itu tadi, orang-orang atau organisasi-organisasi yang sudah yakin pada visinya, pada ideologinya lebih ditingkatkan lagi sehingga masyarakat baik itu dari semua lapisan lah ya, apalagi lapisan yang tertindas itu bisa paham, bisa sadar, karena nanti yang akan mempersatukan ini saya pikir ya, hemat saya itu bukan gerakan-gerakannya atau gimana, tapi lebih kepada visinya, ada visi bersama, ada ideologi bersama yang ingin dicapai, yang ingin dipertahankan, yang ingin diwujudkan, dan itu yang kira-kira mungkin akan menyatukan jamur-jamur tadi yang begitu menjamur, yang begitu banyak tadi. Oke. Karena waktu kita tidak terlalu banyak lagi, saya akan lanjutkan langsung ya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan, tapi akan saya utarakan saja. Nanti setelah saya utarakan ini, jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan open mic, buka videonya, silakan langsung berinteraksi dengan para pemantik kita untuk diskusi kali ini. Baik, saya akan bacakan saja dari, ini ada tadi dari Marcelina Widari. Niluh Marcelina Widari, pertanyaannya adalah, pertama, apakah tidak ada cara lain untuk menarik para investor selain dari RUU ini? Lalu dia ada pertanyaan keduanya lagi, kalau sampai RUU ini lolos menjadi undang-undang, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa? Apakah undang-undang ini nantinya dilakukan judicial review agar masyarakat bisa merasa lebih lega terhadap adanya undang-undang ini? Nah itu. Selanjutnya ada dari Laode Muhammad Mulyawan dengan pertanyaan, fenomena perumusan dan pengambilan kebijakan yang menunjukkan adanya jarak antara pengambil kebijakan di satu sisi dan rakyat di sisi lain yang ditunjukkan dengan riuhnya penolakan berbagai kebijakan pemerintah yang untuk diskusi kita ini adalah Omnibus Law sebenarnya sedang menjelaskan apa? Itu ya. Terus dari Fajar Rinaldi, izin mau tanya perihal Omnibus Law yang agak bebas ini, pernah ada contoh real di negara lain nggak sih? Terus pemicunya biar dibuat kayak gitu kenapa? Kalau pernah dampak negatif yang ditimbulkannya apa? Misalnya stagnasi gaji real, ketimpangan kekayaan, atau yang lainnya. Jadi mungkin dia ingin adanya bukti atau adanya contoh konkret gitu ya dari negara yang mungkin pernah menyetujui atau pernah membuat undang-undang seperti ini, yang mirip-mirip seperti Omnibus Law gini. Terus dari
Pravda, dia jurnalis mahasiswa. Untuk Bung Max ini pertanyaannya, katanya tadi menyebut pentingnya untuk mencari alternatif pembangunan Indonesia, tidak seperti saat ini yang fokus ke pertumbuhan ekonomi dan ujung-ujungnya menguntungkan pengusaha merugikan buruh. Sementara di sisi lain banyak sekali aktivis atau terutama anarko yang menolak ide-ide pembangunan, misalnya pembangunan ala negara sosialis karena dinilai tetap akan merugikan rakyat. Jika seperti itu, lalu bagaimana? Banyak rakyat di negara Indonesia yang pembangunannya terbelakang, ini membutuhkan pembangunan. Sementara ide-ide pembangunan tersebut justru ditolak dan dilawan. What is to be done? Itu pertanyaan dari Pravda Nusantara. Dan yang terakhir dari Surya ya. Surya SPJICT. Ya, dari SPJ apalah ini organisasi SPJICT ya. This question is for Max ya. How to fight the narrative of TNA? There is no alternative gitu ya on economic agenda such as omnibus law, and how will the alternative address, example, the outflow of capital, economic backwardness, and political dissent, even civil wars. Itu pertanyaan dari Surya. Jadi silakan kalau misalnya siapapun, Bung Ilham, Mbak Rahma, Max Lane mau langsung menanggapi, dan selanjutnya kalau ada yang ingin langsung bertanya juga dipersilahkan. Silakan memberi reaksinya. Ya, langsung diborong. Ya, langsung diborong, dibaca aja semua. Jangan ada yang merasa tersisihkan loh, Bung. Saya ada beberapa saja ya, mungkin nanti yang lain ada menjawab beberapa pertanyaan. Kalau saya ada tadi dari Niluh, misalnya, apa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan dari Omnibus Law selain untuk menarik investasi? Sebenarnya kalau menurut saya, upaya pemerintah dalam menarik investasi ini sudah dalam yang besarnya ya, itu sudah yang ketiga kalinya semenjak Orde Baru. Seperti yang kita ketahui dalam sejarahnya, setelah Soekarno berhasil digulingkan oleh Orde Baru, undang-undang pertama yang dibuat adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah, di dalam penanaman modal asing yang menjadikan daya tarik bagi investor pada waktu itu kan pertama itu tenaga kerja yang melimpah dan murah, jaminan keamanan terhadap investasi, dan Indonesia sebagai pasar karena jumlah penduduk yang besar, dan sumber bahan baku. Ini sudah dikampanyekan sedari awal gitu oleh pemerintahan Orde Baru untuk menarik investasi, dan itu dibuatkan juga undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67, Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita bisa melihat juga gelombang kedua penarikan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia itu bisa melalui letter of intent sebelum Orde Baru itu tumbang sendiri, sebelum Orde Baru itu tumbang. Dia mendatangani surat perjanjian hutang piutang dengan IMF, dan salah satu poin dalam letter of intent itu adalah privatisasi BUMN. Nah, privatisasi BUMN bagi saya itu adalah upaya untuk menarik investasi yang besar, karena BUMN ini kan bisnis yang sangat besar ya, karena dia menguasai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menguasai sektor-sektor publik. Nah, privatisasi salah satu daya tarik untuk mengundang investasi untuk mengambil bisnis-bisnis yang menguntungkan. Sehingga setelah 98 mulailah BUMN kita diprivatisasi. Ya, hampir semua BUMN kita itu sudah diprivatisasi. Meskipun tidak 100%, ada yang 49%, atau ya hampir semua BUMN kita sudah diprivatisasi itu, dan itu adalah sektor-sektor strategis, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang seharusnya tidak boleh dikelola, karena BUMN itu kan prinsipnya itu kan bukan hanya semata-mata profit oriented, tapi bagaimana memberikan pelayanan kepada publik gitu. Nah, tapi itu diprivatisasi karena itu sektor publik yang sebenarnya secara bisnis dalam kepentingan ekonomi itu menguntungkan. Itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau seandainya kita lihat lagi pemerintahan Jokowi di periode pertama, dia juga sudah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi.
paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai paket kebijakan ekonomi jilid 16, semuanya dalam kerangka mempercepat arus investasi. Baik itu dalam memangkas birokrasi, penyederhanaan, sampai tax amnesty untuk kembali menarik uang. Nah, problemnya, kalau tanya Niluh itu, apa tidak, semua cara akan dilakukan oleh pemerintahan yang memang mengabdikan dirinya kepada kepentingan kapitalistik untuk bagaimana memperlancar, karena logika ekonomi mereka itu semakin banyak modal dalam logika mereka ya, semakin banyak modal masuk, ekonomi akan tumbuh, lapangan kerja akan tumbuh. Itu logika yang mereka, sehingga investasi modal harus diperbanyak. Dan antara logika dan kepentingan mereka, karena ini adalah kepentingan dari kepentingan modal, ini menjadi satu kesatuan. Dan secara politik, kekuatan ini, itu yang berkuasa pada hari ini. Sehingga kepentingan itu terus-menerus mereka lakukan. Karena memang cara seperti itu, dan itulah kodratnya mereka sebagai orang-orang yang berwatak kapitalistik. Nah, itu bukan persoalan kalau sana kita berbicara alternatif, ya kita bisa berbicara alternatif. Artinya kekuasaan komposisi politiknya juga harus berubah gitu loh. Baru kita bisa berbicara alternatif. Pertanyaannya, apakah hanya satu-satunya, apakah kalau sana pemerintahan kita ganti, apakah kita nanti investasi masih kita bisa terima, atau kalau sana investasi kita terima harus ada syarat yang dibuat oleh yang harus dijalankan oleh investor. Bisa-bisa saja gitu. Kalau sekarang ini kan enggak. Investor yang mendiktekan, saya mau berinvestasi ke Indonesia asalkan pemerintah Indonesia mau membuat infrastruktur. Saya mau berinvestasi di Indonesia asalkan dibuatkan pelabuhan. Saya mau berinvestasi di Indonesia asalkan bagaimana proses pembebasan lahan dipermudah. Saya mau berinvestasi di Indonesia asalkan bla 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 bla. Dan itu yang dilakukan melalui Omnibus Law. Apa yang diinginkan oleh para investor atau kepentingan modal, itu yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga proteksi terhadap lingkungan, proteksi terhadap kesejahteraan buruh, itu semuanya dihabisi. Itu dalam kerangka itu Omnibus Law. Nah, tadi apa lagi ya pertanyaannya, saya lupa. Ada yang nah, kalau seandainya contoh-contoh dari ada yang negara lain, mungkin nanti saya mohon bantuan juga nanti kepada Meg. Kalau Meg mungkin lebih punya wawasan internasional jauh lebih luas dari kita gitu. Meg mungkin bisa membuat kan contoh negara mana dan kebijakan-kebijakan neolib seperti ini yang ternyata tidak memberikan dampak positif kepada mayoritas rakyat, hanya lagi-lagi hanya menguntungkan kepada segelintir orang. Mungkin Mas nanti bisa, Meg bisa menyampaikan. Nah, ini dari Torikul Falah. Ketika tadi berbagai serikat masih terdapat banyak perdebatan juga, lalu bagaimana penyelesaian dari serikat buruh di Indonesia yang masih belum satu suara tentang Omnibus Law tersebut, atau yang sejalannya saja sebagaimana biasanya. Jadi, memang sulit untuk, karena saya punya pengalaman ya, bahkan terkait dengan Omnibus Law ini saya juga sudah berupaya waktu itu menghubungi beberapa, bahkan saya sempat bertemu dengan Said Iqbal, saya bertemu dengan ada Darta dari SPLM, dia mewakili Gekanas. Cuman memang ada nuansa yang menurut saya nuansa yang lebih politis dalam situasi hari ini. Karena saya bisa merasakan bagaimana gerakan buruh Indonesia waktu penolakan PP 78 kita bisa satu suara. Saya, KPBI, ada Andi Gani, ada Said Iqbal, pada waktu itu sampai melakukan pemogokan hanya dalam kerangka penolakan PP 78. Anda bisa bayangkan, kita mampu menyatukan kekuatan, kita mampu membuat perlawanan
berbagai macam cara sampai kriminalisasi terhadap 26 orang karena kita bertahan di depan istana, kita dipukul, sampai puncaknya kita melakukan pemogokan, direpresif bersama-sama. Itu cuman hanya karena persoalan PP 78. Kita bisa bersatu suara dan hingga memutuskan untuk mogok. Tapi ada nuansa lain di dalam dalam Omnibus Law ini. Saya mempertanyakan, kenapa Said Iqbal tidak selantang waktu menolak PP 78? PP 78 cuma hanya persoalan upah. Tapi tingkat perlawanannya begitu kuat. Semangat perjuangannya begitu kuat. Tapi kenapa di PP 78 kita bisa bersatu sampai mogok? Andi Gani pun juga sama. Yang Presiden SPSI. Tapi di saat Omnibus Law, itu ya tolak, tapi tidak ada keluar kata-kata dari mulut mereka, pimpinan-pimpinan itu, kalau seandainya pemerintah memaksakan, kita akan melakukan pemogokan secara nasional. Tidak ada. Padahal Omnibus Law ini mencerabut semua hal-hal yang sangat substansi dalam ketenagakerjaan, itu semuanya, tidak hanya persoalan upah, status hubungan kerja, persoalan upah, masalah PHK, persoalan hak-hak perempuan yang saya bilang tadi, kayak cuti dan segala macam, mempermudah PHK. Itu semua hal-hal yang sangat substansi dalam ketenagakerjaan. Dan juga persoalan-persoalan masyarakat sipil yang lain. Tapi semangatnya, giroh perlawanannya berbeda sekali. Waktu PP 78 dengan Omnibus Law. Makanya saya bilang, ada unsur politik. Ya, diakui atau tidak diakui, ya bagaimanapun juga, karena saya beradaptasi, berkomunikasi dengan mereka, saya pernah membuat satu tulisan di Persatuan Buruh. Saya sudah mengantisipasi bahwa di dalam perlawanan terhadap Omnibus Law ini hanya satu-satunya kekuatan yang akan mampu menggagalkannya apabila persatuan di antar akar rumput ini terjadi. Karena berharap dari pimpinan-pimpinan ini tidak akan menjadi sangat sulit. Paling tidak aliansi-aliansi tingkatan lokal, saya bilang. Karena saya sudah mulai karena tidak bisa lagi menitipkan nasib kepada pimpinan yang konservatif, karena tanpa ada gerakan yang lebih progresif, tanpa ada kekuatan yang besar yang progresif dari gerakan buruh, sulit kita untuk membuat perubahan dan sulit kita membendung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin itu, silakan yang lain, Rahma atau Meg. Oke, silakan Bung Max atau Mbak Rahma, silakan memberikan tanggapannya. Masih mute. Saya. Ya, ada beberapa komen yang saya bisa, ada beberapa komen. Pertama, saya tidak heran sama sekali kalau Ilham cerita dulu bersatu waktu play itu, sekarang tidak. Mungkin salah satu faktornya bahwa dengan bersatu gagal total. Kan gagal total dengan membendung peraturan itu. Itu satu kekalahan besar untuk gerakan buruh. Jadi bisa saja orang juga ambil kesimpulan nggak ada gunanya bersatu, ternyata juga gagal. Mungkin dan ini juga bukan hanya di Indonesia, ini kami mengalami di Australia, di Eropa, banyak tempat. Kalau gagal dalam perlawanan meskipun bersatu, pakai demonstrasi, mobilisasi, dan mogok, ya coba taktik berubah dari dalam. Nah, apalagi kalau terus mau melawan di lapangan dan melalui pemogokan dan mobilisasi itu semakin dihadang, lebih baik coba merubah dari dalam.
dengan beraliansi dengan pihak ini atau pihak itu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ilham dengan apa namanya muatan politis. Mungkin itu eufemisme. Tapi ya menurut saya sesudah gagal pada waktu itu sangat bisa bahkan aku kira sebelum gagal pun orang sudah menduga akan gagal dan mau mundur dari pendekatan berkampanye militan seperti itu meskipun dengan persatuan. Kalau bicarakan investasi, masalah menarik investor seperti Ilham bicara dan juga kalau nggak salah ada pertanyaan tentang itu. Ini memang masalah, sebelum itu ada satu hal yang saya mau catat. Tadi moderator Lina ya, bicarakan dengan masalah mengkampanyekan visi atau ideologi yang jamur-jamur itu bisa bersatu. Belum tentu. Bisa terjadi ya, kalau saya bayangkan sejak tahun 2000-an banyak sekali kelompok, baik yang mahasiswa atau akar rumput, macam-macam berkembang di mana-mana. Dengan satu atau dua atau tiga kelompok memperjuangkan satu visi atau ideologi, bisa banyak titik-titik menjamur ketinggalan. Bukan bersatu, bisa ketinggalan karena yang mereka mengadvokasikan, mereka tidak berhasil meyakinkan orang. Mungkin karena tidak mampu meyakinkan atau visi mereka memang tidak akan bisa meyakinkan orang. Jadi ini bukan masalah menyatukan fragmen, bukan juga masalah menyatukan titik-titik jamur. Tapi bagaimana memperluas dukungan untuk satu perspektif ideologi dan program tertentu. Dan pasti dalam program tertentu itu ada visi, memang akan harus hadapi masalah bagaimana situasi dengan ekonomi Indonesia. Dan ini bukan hanya dihadapi Indonesia, hampir seluruh dunia ketiga yang menghadapi masalah yang sama. Karena memang investasi dibutuhkan. Kalau mau bangun pabrik, butuh kapital. Kalau mau bangun infrastruktur, butuh kapital. Kalau mau bangun rumah sakit, butuh kapital. Masalahnya, kapital ini, uang ini, mau diambil dari mana? Apa harus diambil dari luar Indonesia? Setiap negeri di dunia, termasuk negeri sosialis seperti Vietnam atau Kuba, apalagi yang setengah-setengah seperti Tiongkok, semua, Kuba pun menerima investasi asing. Vietnam menerima investasi asing. Masalahnya dalam menyikapi investasi asing itu mengapa butuh? Karena satu, memang butuh uang. Kedua, negeri-negeri lain bisa menguasai teknologi yang dibutuhkan. Nah, masalahnya bagaimana menyikapi modal asing ini, investasi asing ini. Kalau mau menyikapi dengan bilang, kami hanya mau investasi di bidang ini dan bidang ini saja, yang lainnya kita tidak mau. Atau mau punya sikap investasi asing boleh masuk di bidang ini dan bidang itu, tapi dengan syarat-syarat seperti ini. Kalau mau punya sikap itu, dan itu memang sikap dan bukan hanya Vietnam dan Kuba, tapi juga banyak negeri yang dunia ketiga berupaya ke arah itu. Terpaksa menerima investasi. Australia juga menerima investasi dari luar negeri. Amerika juga menerima investasi. Setiap negeri di dunia menerima investasi dari luar negeri. Tapi syaratnya apa dan di bidang apa? Butuh atau tidak butuh investasi asing tertentu. Tapi kalau mau punya sikap itu, harus punya posisi tawar yang kuat. Faktor apa yang bisa memberi negeri seperti Indonesia posisi tawar? Pertama, harus bisa menguasai satu negeri, satu masyarakat. Harus bisa menguasai kapital yang ada di dalam negeri. Dulu.
Nah, di Indonesia, sebagian besar kapital di dalam negeri masih dikuasai konglomerat-konglomerat yang kalau menurut pengamatan saya, entah kemana uangnya, kayak menguap ke udara. Kalau negeri tidak menguasai kapital dalam negerinya dulu, kekayaan dalam negerinya dulu, harta dalam negerinya dulu, dengan sendirinya akan sepenuhnya tergantung kepada luar negeri, akan sangat tergantung ke luar negeri. Posisi tawarnya akan sangat lemah. Itu satu. Terus kedua, negeri-negeri yang dalam posisi yang sama, dalam kasus ini negeri-negeri non-imperialis, negeri-negeri selatan, dunia ketiga, dan lain sebagainya, harus bisa bekerja sama menghadapi Amerika Serikat, Eropa Uni, Australia, dan lain sebagainya. Harus bisa bekerja sama menghadapi. Tapi ideologi yang kuat sekarang di kalangan dunia ketiga adalah justru bersaing. Berapa kali kita dengar misalnya Presiden Joko Widodo bahwa ini zaman kompetisi, dan itu di seluruh dunia, dan terutama di di dunia ketiga saat ini, kesaingan kompetisi di antara negeri-negeri dunia ketiga untuk menarik modal asing itu sangat kuat. Sementara semakin banyak kekayaan dunia berakumulasi di Amerika, Eropa Uni, dan lain sebagainya, dunia ketiga terpaksa bersaing untuk sisanya. Jadi syaratnya satu, menguasai kekayaan dalam negeri supaya masyarakat sendiri melalui mekanisme demokratis bisa memutuskan kekayaan kami yang dalam negeri akan dipakai untuk ini dan itu. Kalau sudah itu diputuskan, kekayaan dalam negeri akan punya ini dan akan dipakai untuk ini dan itu, baru bisa menilai investasi asing yang dibutuhkan apa. Kalau sekarang, kalau saya mengamati sikap pemerintah Indonesia dan juga banyak sekali pemerintah dunia ketiga lainnya, pokoknya investasi asing sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya di sektor ekonomi apapun, tidak peduli syarat kondisi untuk tenaga kerjanya dan lain sebagainya juga, asal investasi masuk. Tapi untuk memenuhi dua syarat itu, kerjasama dengan, misalnya Indonesia harus kerjasama dengan idealnya Indonesia kerjasama dengan India, Tiongkok, Filipina, Malaysia, bukan bersaing, kerjasama dengan Brasilia, dengan Iran, itu harus bekerjasama menghadapi Amerika Utara dan Eropa Barat. Tapi untuk syarat bisa bekerjasama, merubah kebijakan luar negeri, dan untuk memenuhi syarat menguasai kekayaan dalam negeri yang sekarang dimiliki konglomerat, rakyat sendiri, masyarakat sendiri harus punya posisi tawar dengan elit yang jauh lebih kuat. Dan ini agak unik di Indonesia. Publik, masyarakat, rakyat tidak punya posisi tawar sama sekali. Tadi di pembicaraan awal Ilham bilang hampir tidak pernah rakyat bisa mengalahkan kebijakan anti rakyat dari pemerintah. Karena memang nggak punya posisi tawar, tidak punya ideologi sendiri, tidak punya organisasi sendiri, ya akan kalah terus. Itu dulu dari Max Lane di Melbourne. Oke, thank you Max Lane. Oke, dan ini kita sekedar ini mengingatkan udah pukul 17:02 yang berarti waktu kita tidak banyak lagi. Jadi saya sebagai moderator akan langsung aja ke Mbak Rahma. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini ada yang ingin Mbak Rahma kasih insight lebih dalam, mungkin tadi yang belum terjawab dari Max Lane ataupun Bung Ilham. Silakan Mbak Rahma sekalian nanti
karena ini waktunya sudah mepet banget, nanti masing-masing akan memberikan closing statement ya. Jadi Mbak Rahma memberikan pendapatnya dulu, misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab tadi, Mbak Rahma bisa memberikan insight-nya, bisa kasih pendapatnya, dan seterusnya ditutup dengan closing statement dari Mbak Rahma dari FBLP. Silakan Mbak Rahma. Mungkin tadi udah banyak yang dijawab oleh Pak Ilham dan Pak Max ya. Saya tidak bisa memberikan banyak pandangan sebenarnya. Tapi diskusi ini memang sangat baik ya. Tidak banyak saya bisa menjawabnya gitu, karena pengetahuan mungkin saya yang masih minim karena masih di akar rumput juga, tapi saya terima kasih sudah dilibatkan dalam diskusi ini. Itu sih Mbak Lin, saya tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih gitu, karena udah banyak yang dijawab oleh Pak Mus dan Pak Ilham. Oke, tapi sebagai buruh perempuan, apa sih harapan dari Mbak Rahma? Pengen denger nih kawan-kawan, kita mau denger nih Mbak Rahma bagaimana pendapatnya dan apa kerinduan dan perjuangan yang ingin dilakukan ke depan. Silakan Mbak Rahma. Harapannya sih Omnibus Law ini gagal untuk keseluruhan klaster ya. Terus banyak lagi perempuan-perempuan yang mau belajar, terus maju untuk tetap memperjuangkan posisinya sebagai perempuan, perempuan yang progresif, perempuan yang tidak ditindas, terus membela untuk seluruh masyarakat gitu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rahma buat pendapatnya, juga closing statement-nya langsung. Selanjutnya dari Bung Ilham dari KPBI, silakan Bung. Ya, saya singkat aja. Kita di hari-hari ke depan pasti kita akan menghadapi situasi yang akan semakin sulit. Selain dari situasi pandemi ini yang belum akan berakhir, tadi Mike sempat melontarkan bahwa di Indonesia ini mungkin baru awal-awal karena tingkat penyebaran akan semakin tinggi ke depan. Dan kita akan menghadapi krisis yang sudah ada di depan mata kita. Kita bisa melihat hari ini dampak dari pandemi, dampak dari krisis ini, PHK sudah jutaan buruh yang ter-PHK, ratusan ribu UMKM gulung tikar, dan ke depan ini akan terus semakin dalam. Nah, sehingga ini bisa menjadi satu sisi untuk menjadi sebuah momentum bagi konsolidasi bagi gerakan rakyat untuk semakin memperkuat posisi terhadap perlawanan terhadap rejim yang hari ini berkuasa, yang masih terus memaksakan kehendaknya untuk bagaimana memuluskan Omnibus Law sebagai jalan keluar bagi mereka. Yang bagi kita itu adalah pintu ke neraka bagi rakyat. Nah, dalam menghadapi situasi ke depan, apapun lah bagi saya masih yakin upaya untuk bagaimana adanya penyatuan dalam gerakan rakyat ini yang sedang terus kita upayakan untuk terus semakin meluas dan semakin kuat, sehingga kita mampu memberikan arah bagi gerakan rakyat ke depan dan memberikan solusi terkait tentang ekonomi politik yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Terima kasih, selamat sore kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih Bung Ilham, dan dari Bung Mike Slen di Melbourne, silakan memberikan tanggapannya, closing statement-nya, silakan. Bentar. Saya mau foto diri. Silakan Bung. Ya, selamat berjuang semua. Semoga berhasil dalam perjuangannya. Terima kasih. Oke,
Begitu aja Bung Maxland. Begitu aja. Oke, fine. Oke, terima kasih untuk diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini tadi mengenai bagaimana sebenarnya serikat buruh atau buruh-buruh ini menanggapi Omnibus Law, apakah mereka mendukung atau bagaimana atau mereka menolak. Dan lewat 3 pemantik kita tadi kita sudah bisa menarik benang merah bahwasanya sebenarnya buruh-buruh di akar rumput ini, di basis-basis ini, rakyat-rakyat yang tertindas, orang-orang yang hidupnya susah, yang katakanlah mereka bukan pekerja informal juga, mereka bukan pekerja formal, sangat-sangat akan dirugikan lewat adanya Omnibus Law ini jika disahkan. Apalagi ini pemerintah sedang getol-getolnya dan ngebut-ngebutnya untuk mensahkan RUU ini. Jadi kita juga tadi telah mendengar bahwasanya ada begitu banyak harapan, begitu besar harapan yang diberikan bukan cuma kepada kaum buruhnya, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, baik itu pelajar, pemuda, dan lain sebagainya, sesama orang-orang yang tertindas karena sistem yang berlangsung saat ini. Biarlah kita sama-sama memikirkan dan mendukung apa hal-hal yang menurut kita memang patut atau layak untuk kita perjuangkan bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, bukan untuk kehidupan kita saja, tapi juga untuk anak dan cucu kita kelak. Bagaimana Omnibus Law ini yang ibaratnya seperti pintu neraka tadi kata Bung Ilham ini bisa kita tutup, nggak terbuka lagi. Jadi bisa kita tutup sehingga kita baik itu buruh, mahasiswa, pelajar, perempuan, semuanya ini bisa terhindar dari begitu bengisnya sebenarnya Omnibus Law ini jika disahkan. Oke, buat teman-teman yang telah ikut diskusi, kami apresiasi. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk pertanyaan-pertanyaannya juga. Mohon maaf tidak ada link kehadiran kawan-kawan karena ini memang diskusi rutin dari MAP Corner Klub MKP UGM setiap hari Selasa. Silakan teman-teman mengikuti media sosial kami, entah itu Facebook atau ke Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya, sehingga bisa tahu updatean dari diskusi-diskusi ke depan. Dan juga nanti mungkin akan ada di YouTube ini hasil dari diskusi kita, mungkin menunggu berapa hari lagi akan kami keluarkan di kanal YouTube MAP Corner, dan kami harapkan supaya teman-teman juga pemantik-pemantik tetap aware, tetap tetap peduli dengan diskusi mingguan dari MAP Corner ini, sehingga ke depan pun keberlangsungan ini dapat bagus untuk dialektika kita untuk bersama-sama, sehingga aspirasi atau pandangan-pandangan itu bukan cuma dari mahasiswa, tapi juga dari teman-teman kaum buruh dan lain sebagainya, lintas profesi. Demikian dari kami. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak pemantik. Sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Tetap sehat, apalagi menghadapi COVID ini. Buat Bung Max di sana, tetap sehat juga, sehat jiwa dan raganya untuk kita semua. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Bye. Bye. Max, sehat selalu, Max. Salam. Terima kasih semua. Rahma. Ya. Ya, oke. Siapa?